Pak Kiai, pastilah kelak saya akan beristri. Ya, insya Allah berumah tangga gitu ya. Amin. Mudah-mudahan kalian juga akan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Semisal suatu saat saya sedang bekerja, istri saya keluar rumah tanpa sepengetahuan saya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi istri atau menanggapi istri saat keluar rumah tanpa seizin suaminya? Pertanyaan bagaimana caranya, metode, cara kalau menghadapi istri yang suka keluar rumah tanpa izin suami, begitu ya intinya ya. Iya. Baik, begini ya, kehidupan suami istri itu bisa dibangun dengan kepercayaan. Pertama, kepercayaan itu dibangun demi untuk melanggengkan sebuah rumah tangga. Maka harus ada komitmen antara suami dan istri, dan itu bisa dibangun sejak malam pertama istrinya diajak diskusi. Begitu. Jadi seorang istri itu umumnya tergantung dari malam pertama bagaimana suami itu memperlakukan istri. Ini ya. Jadi perlu diingat para santri yang suatu saat akan menikah. Jangan berpikir bahwa sekarang istri saya, misalnya nih ya, saya ingin menjadikan istri saya itu adalah orang yang aktif di dalam dunia majelis taklim. Itu keinginannya. Tapi di malam pertama, misalnya nih ya, di malam pertama istri itu justru dimanjakan, tidak pernah diajak bicara majelis taklim. Pokoknya dia, sang suami mengatakan, aku mendapatkan istri ini ibarat ratu dalam kehidupanku. Seorang ratu itu kan dimanja, apapun permintaannya dikasih, ya. Ya namanya rasa cinta, tidak masalah itu kan, boleh-boleh saja ya. Misalnya sang istri itu ingin mempunyai cincin yang harganya 5 juta misalnya. Ini suaminya berada punya. Bukan lagi dibelikan cincin yang harganya 5 juta. Justru setiap permintaannya itu dilebihkan. Dibelikan cincin yang harganya 10 juta misalnya. Ya, istrinya kepingin, bang, aku ingin es krim bang. Itu ya. Dia tidak sekedar dibelikan es krim, tapi ada es krim dibelikan, es doger dia belikan juga. Pokoknya selalu berlebih-lebihan. Sejak dari awal menikah langsung apapun yang diminta diberikan dan berlebih-lebihan. Maka istri tersebut akan selama-lamanya sampai akhir hayat ya begitu. Dia memperlakukan dirinya sebagai seorang ratu ya. Karena dia mengatakan si suami aku adalah raja, engkau adalah ratu. Ya sudah. Dia suruh kerja, enggak mungkin aku masak ya. Kemudian suaminya bilang, kamu masak ya? Istrinya bilang, aku ratu, nggak mungkin masak. Masak itu pembantu misalnya. Maka selamanya itu. Karena apa? Di awal malam pertama, si suami tidak mengajari sesuatu yang baik. Begitu. Tapi kalau malam pertama, diajak diskusi. Ya, diajak diskusi. Dek, begini dek, misalnya. Aku ini seneng ya, kalau istriku itu ahli majelis taklim. Dan kebetulan besok di sebelah rumah itu ada pengajian. Ayo dek, nanti kita lihat kalau memang di situ majelis taklimnya ibu-ibu, maka kamu yang hadir. Kalau majelis taklimnya bapak-bapak, aku yang hadir. Ya maksudnya hadir. Ini kan kita tidak bicara seorang ustadz, tapi kita bicara sebagai seorang muslim. Ya enggak? Maka insya Allah sang istri tersebut akan selama-lamanya sampai akhir hayat dia senang majelis taklim. Kalau istri itu dari awal pertama diajak hidup sederhana, walaupun suaminya punya uang miliaran,
Tapi istri misalnya minta bukan pelit, ya, suami tidak pelit, tapi sederhana. Misalnya gini, Dek, kita makan ya apa yang bisa sukamu apa gitu ya. Sukanya adik apa? Misalnya adiknya bilang, saya senang soto, tapi sotonya yang istimewa. Kita belikan soto, makan soto. Misalnya ini ya. Sedangkan soto harganya berapa? Maksimal 20.000. Kan gitu kan ya? Atau mungkin ada yang leks, ya 35.000 barangkali. Nah, sedangkan uang suami ini masih ada tersisa 100 juta misalnya. Maka dia bilang sama istrinya, Dek, alhamdulillah hari ini kita makan, karena ini harganya 35.000, karena ini satu porsinya 35.000, kita makan, aku beli dan engkau beli. Ini sisa uangnya, ada kepingin, kan banyak, aku kepingin menyumbang masjid dengan 1 juta. Nah ini, tak ambilkan dari uangku. Nah, sudah, istrinya diajak untuk datang ke masjid, suami tersebut memasukkan uang 1 juta kemana? Ke kotak kas masjid. Istrinya tahu. Maka selama-lamanya kalau istrinya itu setuju, seneng, tidak protes, ini akan selama-lamanya suami bisa membimbing istri semacam itu. Oh, istriku akan menjadi ahli sedekah. Jadi tergantung ya. Nah, demikian juga masalah perizinan. Sebaiknya suami itu memberikan batasan yang jelas. Begitu. Dek, kalau aku sedang di kantor, misalnya, kamu jangan keluar kecuali apa? Dalam keadaan darurat, ya. Begitu. Karena tatkala suami di kantor, istri ada di rumah, mungkin istri itu punya masalah, contoh misalnya dia punya anak, anaknya jatuh, menunggu suaminya di kantor masih lama, anaknya ini dalam keadaan darurat, kalau nggak diapa-apakan bahaya, bahkan bisa mati misalnya. Apakah istri harus menunggu kedatangan suami dari kantor? Enggak. Kalau misalnya dia bisa mengambil atau mengatasi sendiri, kebetulan di depan seberang sana itu ada dokter, ya, maka istri diizinkan, Dek, kalau dalam keadaan darurat seperti menangani anak yang sakit, tidak apa-apa, kamu tak izinkan untuk pergi ke dokter. Begitu mestinya. Tapi istri yang baik, apalagi zaman sekarang ini ya, ada WhatsApp kan gitu ya, ada telepon zaman sekarang. Nah, kalau tadi itu saya katakan kita misalnya sulit ada hubungan komunikasi dengan istri, sulit, mungkin di daerah terpencil begitu, maka berilah istri itu batasan yang jelas. Saya di awal pernikahan, ini sebagai contoh ya, saya pernah bilang kepada istri saya begini, Dek, gitu ya, kalau kamu diajak oleh ayah kandung saya, satu, kedua kamu diajak oleh ibu kandung saya, atau kamu diajak oleh saudara perempuan saya, saudara kandung, dalam satu acara, maka andai kata aku tidak bisa ketemu dan engkau tidak bisa minta izin kepadaku, aku halalkan. Begitu. Ya, ini cara supaya tidak terjadi fitnah. Kalau ada WhatsApp, ada telepon, ya sekarang musimnya demikian. Kalau zaman dulu kan tidak begitu, sulit kadang-kadang. Ya. Maka tatkala misalnya saya pulang, istri saya nggak ada. Begitu pulang saya tanya, kamu tadi keluar sama siapa? Maka iya, saya diajak abah. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya, saya diminta tolong oleh ibu ngantarkan kemana gitu, mendampingi. Ya tidak masalah. Oh tadi saya diajak oleh kakak perempuan ya, Fulana. Oh iya, tidak apa-apa. Demikian kita jelas, batasan kita ini jelas. Ya, semestinya begitu orang laki-laki yang bijaksana itu. Paham? Jangan kemudian minta menangnya sendiri seorang laki-laki. Ini menikah bukan untuk kalah dan menang, untuk menapaki hidup kalau bisa dunia sampai akhirat. Orang laki-laki juga banyak kok kesalahan. Nah, orang laki-laki bagaimana? Memang kita tidak diperintahkan untuk selalu izin kepada istri, tidak. Tapi pemberitahuan itu jauh lebih baik daripada kita asal-asalan. Ya, Dek,
nanti aku habis dari kantor, ini ada proyek baru, jadi aku pulangnya agak malam. Mestinya begitu. Jadi dibangun komunikasi yang baik. Paham ya? Kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik, ya enak, hidup itu enak, berumah tangga itu enak, nggak saling curiga gitu. Itulah yang sebenarnya perlu kalian pelajari dalam dunia rumah tangga, ya apa, berkomunikasi, keterbukaan dengan istri dalam segala hal. Sakit pun misalnya sakit, mohon maaf ya, kita punya sakit sebut aja gatal gitu ya, di daerah yang apa ya, tertutup. Mohon maaf misalnya, mohon maaf di pantat misalnya ya, mohon maaf ya. Nah, gitu beritahu kepada istrinya, dek ini sakit dek, kan istrinya nggak apa-apa, ini sakit kenapa ya, biar dilihat, oh ternyata luka, begitu, nggak perlu malu, wah itu kan wanita, lah aku kan laki-laki, kan malu dong dilihat wanita, lah wanita itu istrimu kok, jangan malu kan gitu ya. Jadi istri pun kalau misalnya mohon maaf sama mengalami luka yang sama, maka suaminya diminta tolong, bang ini kenapa bang ya kok sakit, dilihat, oh ya, memang ada luka. Nah, begitu. Maksudnya sampai sekecil itu pun kalau bisa dikomunikasikan itu pasti akan menjadi hal yang baik. Jelas ya?